Upaya penyelamatan korban banjir masih terus dilakukan, akses jalan yang terputus jadi salah satu kendala yang terjadi di lapangan. Kita pantau bagaimana kondisi terkini di sana. Kita berbincang bersama dengan Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen Rio Firdianto. Selamat petang, Pak Pangdam dengan Maidop. Selamat sore Mbak Maidop. Oke, berapa daerah yang sampai dengan sore ini masih terisolir dan apa upaya untuk bisa membuka akses? Baik, Mbak Maidop, kami infokan bahwa saya tadi bersama Kapolda, Gubernur Sumatera Utara, kemudian Bupati Tapanuli Tengah, dan Danrem Sibolga sudah berkeliling meninjau lokasi-lokasi yang terputus akibat bencana alam. Jadi dari awal kami laporkan 26 titik longsor dari Tapanuli Utara sampai dengan Tapanuli Tengah. Hari ini sudah 15 titik longsor yang sudah terbuka. Dikerjakan oleh tim gabungan dari TNI, Polri dengan pemerintah daerah menggunakan 6 alat berat karena memang kondisi medannya cukup sempit sehingga tidak bisa lebih. Itu sudah dikerjakan dari mulai beberapa hari yang lalu. Hari ini sudah tembus sampai dengan Kecamatan Sibalanga di daerah Tapanuli, perbatasan antara Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah. Di situ yang diperkirakan cukup banyak korban. Kemudian tadi dari pantauan udara juga kami menggunakan helikopter melihat bahwa banyak ada puluhan sampai dengan ratusan kendaraan yang melintas yang berhenti akibat jalan putus, Mbak. Oke, apakah dalam bencana ini Jenderal TNI juga menemukan adanya kerusakan hutan yang jadi penyebab longsor dan juga banjir bandang yang terjadi di Sumatera Utara? Kami tadi pada saat terbang di atas area itu memang secara spesifik tidak menemukan yang tadi dijelaskan oleh Mbak, bahwa kami hanya melihat penyebab utamanya adalah curah hujan yang cukup tinggi dan berlangsung selama berhari-hari. Ini yang menyebabkan tanah-tanah yang sudah jenuh itu akhirnya longsor. Jadi banyak pohon-pohon yang memang itu hutan karena mungkin terlalu deras hujannya sehingga longsor, dan itu terjadi di beberapa titik. Saya lihat ada beberapa jalan yang putus, kemudian ada beberapa desa atau pemukiman penduduk yang terisolir. Ini sudah kami petakan. Tadi kami sudah melapor ke Kepala BNPB untuk merencana menggunakan helikopter dengan pasukan kami untuk menurunkan logistik ke daerah-daerah tersebut secara airdrop, menggunakan helikopter diturunkan sedekat mungkin dengan masyarakat, Pak. Dari pantauan udara tidak ada tanda kerusakan hutan. Banjir bencana ini pure karena memang curah hujan yang tinggi. Tapi kan tadi kita juga sudah lihat ya Pak, dari pantauan udara, dari visual udara, kita lihat ada banyak lahan-lahan yang gundul, hutan-hutan yang gundul begitu. Iya, betul. Memang kami juga awalnya berpikir sama Mbak, bahwa memang itu awalnya seperti ada pengundulan hutan, ternyata di titik-titik yang memang hijau pun juga longsor. Makanya itu yang kami sampaikan, ternyata tidak pure masalah yang diceritakan tahun di Sukan ada pengundulan hutan dan lain-lain. Memang ini benar-benar karena alam. Nah, saya sudah diskusi dengan Pak Gubernur, Pak Kapolda, bahwa mungkin ke depan kita akan melihat kalau memang itu benar terjadi, itu menjadi evaluasi kami di Forkopimda Provinsi Sumut untuk membenahi atau mengawasi ke depan supaya lebih tertib sesuai dengan aturan pemerintah, Mbak. Oke. Untuk kawasan yang masih belum bisa ditembus, Pak, di mana saja dan apa kendalanya, Pak? Yang tadi kami laporkan, Mbak, yang di daerah antara Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah itu ada 11 titik yang masih belum bisa dilalui. Dan permasalahannya cukup serius karena jalannya putus. Jadi aspal itu putus dengan tempat lain. Makanya kami laporkan Kepala BNPB, kemudian ke Gubernur bahwa mungkin dalam waktu dekat belum bisa ditembus, hanya bisa sampai titik putus itu. Sehingga kami tadi melapor ke Pak Mensesnek, ke Menseskap, bahwa kondisi ini kita membutuhkan tambahan helikopter untuk mendistribusikan logistik. Hari ini logistik sebagian dari bantuan pemerintah pusat dari Bapak Presiden sudah tiba di Pinang Sori, kemudian sudah ada yang tiba di Kuala Namu di Medan dengan Lanut Suwondo Medan. Sudah kami geser sebagian ke Sibolga, kemudian ada sebagian yang digeser ke
Bandara Silangit di Bali G di Tapanuli Utara. Ini juga ada bantuan dari Pak Panglima TNI, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat, dari Kapolri, dengan termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oke, terakhir Jenderal, jumlah korban tewas berapa hingga hari ini dari data terakhir yang Anda terima? Jumlah korban tewas yang hari ini tercatat adalah 143 korban meninggal dunia, kemudian yang hilang 239 orang, kemudian luka-luka 539, kemudian pengungsi jumlahnya saat ini kurang lebih 11.000 jiwa yang tersebar di Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga dan Tapanuli Selatan. Ini hanya untuk wilayah Sumatera Utara saja, Jenderal? Iya, hanya untuk wilayah Sumatera Utara karena kami memang bertanggung jawab untuk membantu penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara. Baik, terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan informasi kepada kami terkait penanganan bencana di Sumatera Utara. Maijen TNI Rio Firdianto, Pangdam 1 Bukit Barisan.